Shalom jemaat Tuhan, senang kita kembali di dalam program pemahaman Alkitab Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan kita bersyukur kita telah menyelesaikan kitab pengkhotbah dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Kidung Agung. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar kitab Kidung Agung ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Pada kesempatan kali ini Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang senantiasa ada buat gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Surabaya, khususnya di dalam program pemahaman Alkitab. Tuhan terus tolong sertai sampai sekarang ini. Dan sebentar kami akan belajar bersama-sama memasuki kitab Kidung Agung di dalam 8 pasal. Kami berdoa memohon hikmat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam pembelajaran Alkitab kitab Kidung Agung ini. Khususnya pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama ya Tuhan memasuki kitab Kidung Agung di dalam pendahuluan dan di dalam pasal yang pertama. Berdoa mohon hikmat-Mu turun atas kami agar kami boleh mengerti, memahami dan juga pada hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memasuki kitab Kidung Agung. Ya, saya akan membagikan secara online pada kesempatan kali ini kitab Kidung Agung di dalam pendahuluan kitab dan juga di dalam pasal yang pertama. Maka mari sebentar kita akan melihat bersama-sama slide yang juga bisa saya tampilkan bersamaan dengan rekaman ini. Ya, ini slide-nya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kitab Kidung Agung. Ya, nah pada kesempatan ini saya akan membahas yang pendahuluan dan juga di dalam pasal yang pertama. Nah, dalam pendahuluan saya mencoba untuk melihat secara singkat latar belakang, tujuan, dan ciri khas daripada kitab Kidung Agung ini, dan juga garis besar isi kitab Kidung Agung ini ya, dalam 8 pasal. Nah, nah, di dalam latar belakang, ya, secara harafiah, nama Ibrani dari kitab ini diterjemahkan ya secara harafiahnya adalah nyanyian atas segala nyanyian. Nah, di dalam bahasa Inggris kan disebut dengan Song of the Song atau Song of Solomon, ya. Nah, yang dimana kitab ini merupakan sebuah ungkapan, gitu kan, yang mempunyai arti nyanyian yang terbaik. Ya, sama seperti raja atas segala raja berarti raja yang maha besar. Nah, di pasal pertama ayat yang pertama di situ ditulis bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo ya dengan tema besar yaitu kasih di dalam kehidupan pernikahan. Diperkirakan ya tanggal penulisan kitab ini kurang lebih 960 sebelum Masehi. Nah, karena itu kitab ini dianggap sebagai juga nyanyian di dalam pernikahan ya, nyanyian pernikahan yang terbaik yang pernah dibuat. Secara liturgis, Kidung Agung menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu hagiografa, ya, atau disebut dengan tulisan-tulisan kudus. Masing-masing tulisan ini dibacakan di hadapan umum pada hari raya Yahudi tertentu. Lalu yang kedua, tujuan kitab ini. Kitab ini, Bapak Ibu saudari sekalian, diilhamkan oleh Roh Kudus yang karena dimasukkan di dalam 66 kitab kita untuk menggarisbawahi asal-usul ilahi dari sukacita dan martabat kasih manusia di dalam relasi satu dengan lain dan khususnya di dalam relasi pernikahan. Nah, kita tahu bahwa walaupun
kita semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan walaupun dosa telah menodai bidang pengalaman manusia yang paling penting ini, yaitu kehidupan pernikahan, namun Allah ingin kita tahu bahwa pernikahan itu bisa murni, sehat, dan indah. Karena itu, Kidung Agung memberikan model yang bersifat memperbaiki di antara dua ekstrim dalam sejarah. Apa itu dua ekstrim di dalam sejarah? Yang pertama, meninggalkan kasih pernikahan yang sehat murni untuk sebuah perilaku seksual yang tidak wajar, ya, seperti homoseksual dan hubungan-hubungan pernikahan di dalam kehidupan seksual yang sangat-sangat tidak wajar, ya. Dan untuk memperingatkan juga bahwa hubungan seksual itu harus ada dalam sebuah pernikahan, ya, dan tidak boleh juga pernikahan. Dan ekstrim yang kedua adalah sebuah perilaku yang seringkali dianggap keliru, bahwa seks itu adalah dosa dan tidak baik. Maka pandangan kedua itu mereka suka menyangkal akan sebuah kasih jasmani gitu seksual yang pernikahan. Jadi mereka itu refrain atau menarik yang pernikahan. Jadi tujuan kitab ini ditulis kembali secara garis besar adalah untuk kita boleh belajar tentang apa kehendak Allah di dalam kehidupan relasi kita, khususnya dalam kehidupan relasi pernikahan yang kudus dan murni. Nah, bicara tentang ciri khas dari kitab ini, saya coba bagikan ada 4 ciri khas di dalam kitab Kidung Agung ini. Yang pertama, Kidung Agung adalah satu-satunya kitab Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang, pria dan wanita, ya. Digambarkan mempelai pria dan juga mempelai wanita. Kitab ini merupakan karya sastra akbar yang penuh dengan kiasan sensual yang sopan, terutama diambil dari alam semesta, ya. Aneka metafora dan bahasa deskriptif melukiskan perasaan, kuasa, dan keindahan dari kasih pernikahan yang romantis yang dipandang murni dan suci pada zaman Alkitab. Kitab ini termasuk salah satu dari sejumlah kecil kitab di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, yang tidak dikutip atau mungkin disinggung di dalam Perjanjian Baru. Dan yang keempat, yang keempat, merupakan mungkin satu dari dua kitab, ya, di dalam Perjanjian Lama kita, yang dimana satunya kitab Esther, yang secara tidak eksplisit atau tidak secara jelas menyebutkan Allah gitu, ya, di dalam tulisan, sekalipun beberapa naskah berisi petunjuk kepada Tuhan. Contohnya nanti di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Nah, saya mencoba juga untuk menjelaskan kitab Kidung Agung ini meskipun tidak banyak tidak dikutip di dalam Perjanjian Baru, namun bicara tentang penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Bahwa yang pertama, Kidung Agung melambangkan sebuah tema Perjanjian Baru yang dinyatakan kepada penulis surat Ibrani, ya, Ibrani 13 ayat yang keempat, ya, bicara tentang bagaimana kita harus penuh hormat terhadap perkawinan dan pernikahan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ibrani 13 ayat keempat. Orang Kristen boleh dan bahkan seharusnya menikmati sebuah kasih yang romantis, tetapi harus di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus dan yang diteguhkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, banyak penafsir pada masa lampau telah menganggap kitab ini terutama atau khususnya sebagai kiasan bersifat nubuat yang melukiskan juga hubungan antara Allah dengan Israel, atau kalau dalam Perjanjian Baru ada Kristus dengan gerejanya yang adalah juga mempelai, daripada mempelai wanita dan mempelai pria, yaitu Kristus. Karena Perjanjian Baru tidak pernah memandang itu agung dengan cara demikian, bahkan sama sekali tidak mengutipnya, maka penafsiran ini sangat diragukan, ya, atau disebut sangat alegoris.
Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa aspek apapun dalam pernikahan Salomo dimaksudkan oleh Tuhan sebagai lambang Kristus. Akan tetapi karena beberapa nas penting dalam perjanjian baru melukiskan kasih Kristus bagi gereja dengan memakai hubungan pernikahan, contohnya di dalam 2 Korintus 11:2, Efesus 5 khususnya ya, yang kita jelas Efesus 5:22 sampai 33. Kitab ini dapat dipandang juga sebagai melukiskan kualitas kasih yang ada di antara Kristus dan mempelainya, yaitu gereja. Kasih itu merupakan kasih yang eksklusif, penuh pengabdian, dan sangat pribadi, sehingga tidak memberi peluang untuk di dalam istilah berjumbu ya dengan pihak yang lain. Jadi dalam perjanjian baru itu lebih banyak menggambarkan kasih yang kudus, kasih agape ya di dalam Kristus dan hubungan dengan jemaatnya. Nah, selanjutnya kita coba melihat juga di dalam garis besar isi kitab Kidung Agung. Ya, jadi kita akan coba sekarang melihat garis besar kitab Kidung Agung. Ya. Nah, kitab Kidung Agung di dalam kitab ini ada 8 pasal. Ya, dimulai dari Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang pertama adalah judul, kan, yang dimana nanti kita akan lihat dimulai dengan Kidung Agung dari Salomo. Lalu ada syair yang pertama ya, dari pasal pertama ayat yang kedua sampai pasal kedua ayat yang ketujuh. Nah, syair pertama ini dibagi menjadi 6 poin. Bicara tentang kerinduannya yang diungkapkan, dukungan para sahabatnya, pertanyaannya, nasihat para sahabatnya, lalu mempelai laki-laki tampil dan berbicara, pernyataan kasih sayang di antara kedua mempelai. Lalu syair kedua ya di dalam pasal 2 ayat 8 sampai 3 ayat 5, di mana bicara kedua kekasih saling mencari dan berjumpa. Ada 4 poin di dalam syair kedua ini. Mempelai wanita melihat kedatangan mempelainya, perkataan pembukaan mempelai laki-laki, ungkapan kasih khusus mempelai wanita, mempelai laki-laki hilang dan ditemukan kembali. Lalu syair ketiga bicara tentang iringan pernikahan. Ya, di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai Kidung Agung pasal 5 ayat yang pertama. Ada 3 poin karena mempelai laki-laki mendekat, kasih mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, dan mempelai laki-laki satu. Ya, lalu setelah syair ketiga ada syair keempat dan juga ada nanti kelima dan keenam ya. Jadi kitab Kidung Agung ini di 8 pasal ada 6 syair. Nah, syair yang keempat, cara mempelai wanita takut kehilangan kekasihnya. Kidung Agung 5 ayat yang kedua sampai pasal 6 ayat ketiga. Ada 3 poin gitu ya. Cara mimpi mempelai wanita pada malam hari, mempelai wanita dan para sahabatnya membicarakan mempelai laki-laki, dan tempat yang didatangi mempelai laki-laki. Lalu syair yang kelima, bicara kecantikan mempelai wanita. Ya, Kidung Agung 6 ayat yang keempat sampai Kidung Agung 8 ayat yang keempat. Bicara ada 4 poin. Penggambaran mempelai wanita oleh mempelai laki-laki, mempelai laki-laki dan para sahabatnya membicarakan mempelai wanita, penggambaran mempelai wanita selanjutnya, dan kasih sayang mempelai wanita untuk mempelai laki-laki. Dan syair ke-6, syair yang terakhir, bicara puncak keindahan kasih, Kidung Agung 8, ayat yang kelima sampai 14, ada 3 poin, dengan hebatnya kasih, perluasan kasih, dan juga kepuasan kasih. Ya. Jadi ini paling tidak saya mencoba untuk gambaran garis besar isi
kitab Kidung Agung yang ada 6 syair. Nah, sekarang mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk di dalam Kidung Agung pasal yang pertama. Ya, nah ini ada kitabnya, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Berbunyi demikian, Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Ayat yang kedua, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ada yang kenal? Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Ayat yang ke-8, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memuji-muji. Ya, di dalam perikop ayat yang ke-9 sampai ke-17. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Ayat yang ke-10, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwas tubuh. Bagiku kekasihku bagikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur NGD. Ayat yang ke-15, lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati mata. Lihatlah tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu ya, saya mencoba membahas ini ya, yang pertama di ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nah, di dalam Kidung Agung pasal pertama ayat yang pertama, bukankah tadi dituliskan tentang Kidung Agung dari Salomo? Nah, kita akan melihat 3 poin ya, ayat yang pertama, yaitu jenis dari kitab ini, martabat kitab ini, dan penulis kitab ini. Nah, jenis kitab ini adalah sebuah kidung, ya, supaya ia dapat memenuhi maksudnya dengan lebih baik, yaitu untuk menggugah perasaan-perasaan dan menyalakannya, yang untuk itu puisi akan sangat berguna. Isinya menyenangkan dan karena itu pantas dijadikan sebuah lagu.
yang dengan menyanyikannya kita dapat bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan juga dengan segenap hati. Lalu martabat daripada kitab ini. Kitab ini adalah kidung agung, kidung yang paling unggul, tidak hanya mengatasi gubahan-gubahan manusia atau mengatasi semua kidung yang ada dan yang juga disebutkan Salomo, tetapi juga bahkan mengatasi kidung-kidung lain dari kitab suci. Dan yang ketiga, penulis kitab ini sebagaimana tadi di ayat yang kita baca, ya, kidung agung dari Salomo, maka saya katakan jelas penulis kitab ini adalah Salomo, sebagaimana yang juga tertulis di ayat yang pertama. Ini bukan nyanyian orang-orang biasa atau bahkan orang bodoh, seperti banyak lagu cita, melainkan nyanyian dari orang yang paling berhikmat. Orang yang dimana orang lain mungkin dia dapat memberikan tandingannya, ya, dan juga menandingi hikmatnya selain daripada Salomo. Dan kita melihat bahwa dengan merayakan kasih Allah terhadap umat manusia dan mengobarkan kasihnya sendiri terhadap Allah dan kasih orang lain dengan hikmat itu, nah, Salomo sebagaimana juga seperti ayahnya yaitu Daud, suka sekali dengan puisi, dan kemana saja kecerdasan orang terarah dengan puisi itu. Salomo harus juga berusaha menghormati Allah dan membangun jemaat dengannya. Kan? Nah, di mana kita juga tahu Salomo, ya, sebagai raja mempunyai tentu banyak sekali urusan-urusan besar untuk dipikirkan dan diatur dengan menghabiskan banyak pikiran dan juga banyak waktu. Namun, ia menyempatkan hati dan juga kesenangan untuk juga menulis kidung ini dan menjalani kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, kita harus tahu bahwa juga orang-orang yang mungkin sibuk di dalam pekerjaan haruslah juga orang-orang yang mempunyai kerohanian yang tinggi, yang saleh, yang dimana tidak boleh berpikir bahwa pekerjaan dapat membebaskan mereka dari apa yang merupakan pekerjaan besar semua orang, yaitu menjaga persekutuan dengan Allah. Nah, diperkirakan kan tadi penulisan, namun tidak tahu tepat pastinya kapan Salomo menuliskan kidung agung ini. Beberapa orang berpendapat bahwa ia menuliskannya setelah ia dipulihkan oleh anugerah Allah dari kemurtadannya sebagai bukti lebih jauh dari pertobatannya. Dan seolah-olah dengan berbuat baik pada banyak orang dengan kidung ini yang mau menebus kejahatan yang mungkin telah dilakukannya dengan lagu-lagu yang tidak senonoh, yang sia-sia, dan yang bercerita tentang asmara ketika ia mencintai banyak perempuan asing. Sekarang ia mengarahkan kecerdasannya ke jalan yang benar. Lebih mungkin bahwa ia menuliskannya pada permulaan pernikahan pemerintahan. Ya. Jadi penafsir yang kedua, lebih mungkin bahwa ia mungkin menuliskannya pada permulaan pemerintahnya sewaktu ia masih dekat dengan Allah dan menjaga persekutuan dengan Dia. Dan mungkin ia menyerahkan kidung ini bersama-sama mazmur-mazmur ayahnya ke tangan kepala pemain musik untuk ibadah-ibadah di bait Allah, beserta juga dengan kunci-kunci lagu-lagunya, ya, supaya kidung ini dapat dipahami dengan benar. Nah, sebagian penafsir yang lain berpendapat bahwa kidung agung ini ditulis pada waktu pernikahannya dengan putri Firaun, tetapi itu tidak dapat dipastikan. Dan penafsir yang lain juga mengatakan bahwa kidung ini ditulis di puncak kemakmurannya, di mana ia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ia dengan demikian menjadi hamba kepadanya, yaitu Tuhan, dengan sukacita dan gembira hati dalam kelimpahan akan segala-galanya. Nah, judul itu dapat diartikan kidung agung mengenai Salomo, yang sebagai anak dan penerus Raja Daud yang kepadanya perjanjian rajawi diturunkan, dan juga sebagai
pendiri bait Allah dan sebagai orang yang unggul dalam hikmat dan kekayaan, yang dimana Salomo itu banyak sekali mempunyai harta, yaitu yang paling penting yaitu hikmat dan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka kitab ini juga kenapa ditempatkan ya di dalam perjanjian lama kita setelah kitab Pengkhotbah. Ya, bisa jadi artinya seperti ini ya. Sebab setelah kita diyakinkan sepenuhnya oleh kitab Pengkhotbah akan sia-siaan makhluk ciptaan dan ketidakcukupannya untuk memuaskan kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita, maka kita akan tergugah untuk mencari kebahagiaan di dalam kasih Tuhan dan kesenangan sejati yang jauh mengatasi dunia ini, yang hanya ditemukan dalam persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, hari ini kita juga bisa melihat bahwa kebahagiaan yang sejati ditemukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Suara di padang gurun yang bertujuan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus, bagaimana nubuatan seperti Rasul Yohanes. Ya, nah itu bicara dalam ayat yang pertama. Nah sekarang kita juga akan melihat di dalam ayat yang kedua sampai yang keenam. Saya bisa kasih sub temanya kasih mempelai wanita kepada mempelai pria. Nah yang pertama katakan bahwa sang mempelai perempuan dalam puisi yang penuh dengan gambaran yang mengesankan ini, di sini pertama kali diperkenalkan sedang berbicara kepada mempelai laki-laki dan kemudian kepada putri-putri Yerusalem. Kepada mempelai laki-laki ia berkata tanpa menyebutkan namanya atau panggilannya, tetapi memulai dengan tiba-tiba. Kiranya ia mencium aku, ya di dalam start dari ayat yang kedua. Sebelumnya hati sudah terangkat dengan pikiran-pikiran tentang dia, dan terangkatnya hati itu merupakan pendahuluan untuk percakapan ini, kata-kata indah yang dengannya hati yang meluap. Dua hal yang diinginkan sang mempelai perempuan, yang dengannya ia menghibur dirinya. Ya, ayat yang kedua, kedekatan dengan sang mempelai laki-laki, yang dikiaskan, dituliskan kiranya yang mencium aku dengan kecupan, yaitu ada sebuah kedekatan dengan dia dan bagaimana membiarkan dia tahu bahwa ia juga ingin dekat dengan aku dan berdamai dengan aku. Biarlah aku mendapatkan tanda daripada perkenanannya. Nah, sang mempelai perempuan memberikan sebuah alasan untuk keinginan ini ya, yang saya kutip juga dari menurut Uskup Reynold. Ya, oleh karena pertama ya, oleh karena penghargaannya yang besar terhadap kasih mempelai laki-laki, cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ya, anggur menyukakan hati, menyegarkan roh yang terkulai dan menggembirakannya. Cermatilah di sini perubahan orangnya ya, kiranya ia mencium aku. Di situ ia berbicara tentang mempelai laki-laki yang tidak hadir atau ia seolah-olah takut untuk berbicara kepadanya. Tetapi dalam kata-kata selanjutnya, ia melihat mempelai laki-laki dekat dengannya, dan karena itu mengarahkan perkataannya kepada sang mempelai laki-laki. Cintamu semua cintamu. Nah, demikian kata yang dipakai. Ya. Begitu aku dambakan dengan sungguh karena aku menghargainya dengan setinggi-tingginya. Yang kedua, oleh karena semerbaknya keharuman cinta sang mempelai laki-laki dan buah-buah dari cinta itu. Ya, di ayat yang ketiga, sebab harum bau minyakmu. Ya. Nah, sebuah bagaikan minyak yang dimana tercurah yang nama daripada mempelai laki-laki ini. Nah, saudara, kalau di dalam perjanjian baru atau di dalam konteks hari ini ya, bagaimana kita juga tahu pemberitaan Injil itu juga tentang menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Roh adalah minyak sebagai tanda kesukaan yang dengannya Kristus diurapi, dan semua orang percaya mendapatkan pengurapan itu. Jika ia berharga bagi mereka dan mereka baginya dan bagi
satu nama lain. Nama yang harum adalah seperti minyak yang mahal, kan? Tetapi kita tahu bahwa Kristus dan nama Kristus lebih harum daripada nama siapa saja. Hikmat seperti minyak membuat muka berseri, tetapi sang penebus yaitu Kristus bersinar lebih terang dalam keindahan daripada semua yang lain. Nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini tidak seperti minyak yang tertutup, seperti yang sudah lama, dengan tersimpan. Nah, melainkan minyak yang sudah tercurah, yang dimana anugerahnya juga telah dicurahkan, yang boleh saudara-saudara juga terima. Nah, di dalam ayat yang keempat, berbicara kebersamaan dengan mempelai laki-laki, yang dimana permohonan mempelai perempuan untuk memperoleh anugerah ilahi. Tariklah aku, ini menyiratkan ada jarak dari mempelai laki-laki, sehingga ada keinginan untuk bersatu dengannya. Tariklah aku kepada dirimu, tariklah aku lebih dekat, tariklah aku pulang kepadamu. Sang mempelai perempuan sudah meminta supaya sang mempelai laki-laki mendekat kepadanya. Supaya itu terjadi, yang meminta supaya sang mempelai laki-laki menariknya dekat kepadanya. Tariklah aku, bukan hanya dengan ajakan kepada kebaikan yang terdapat dalam harumnya minyak yang baik, bukan hanya dengan menariknya nama yang tercurah seperti minyak, tetapi juga dengan anugerah adikodrati, ya, dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Dan kedua, janji mempelai perempuan untuk memanfaatkan anugerah itu, tariklah aku, maka kami akan berlari mengejarmu. Kita di sini melihat bagaimana ajaran tentang anugerah yang istimewa dan bagaimana anugerah itu hanya bisa berhasil kalau diwujudkan dalam kewajiban kita. Ajaran demikian mengajak dan mendorong kita untuk melaksanakan kewajiban itu sebaik-baiknya bersama anugerah itu. Namun semua kemuliaan dari semua kebaikan yang dikerjakan dalam diri kita hanyalah untuk Allah saja. Dan yang selanjutnya di dalam ayat yang keempat, dengan kepuasan yang menakjubkan yang dirasakan sang mempelai perempuan dalam kehormatan yang diberikan sang raja kepadanya, karena sudah dibawa ke dalam maligai. Nah, lalu di dalam poin ini yang dalam ayat yang kelima dan keenam bicara tentang sang mempelai perempuan, berbicara juga kepada putri-putri Yerusalem, ya. Nah, ini juga bisa saya katakan, ya, putri-putri Yerusalem sebuah jemaat secara umum karena sedang dalam kesusahan, gitu ya, berbicara kepada jemaat-jemaat tertentu untuk menjaga mereka dari bahaya yang mengintai mereka, yaitu menjadi tersandung oleh penderitaan-penderitaan yang ada. Orang percaya berbicara kepada orang-orang sebagian besar mengaku beriman dalam berjemaat, tetapi bukan merupakan bagian darinya, atau kepada orang-orang Kristen yang lemah, bayi-bayi di dalam Kristus yang berjerih payah di bawah banyak kebodohan, kelemahan, dan keliruan, tidak diajar dengan sempurna, namun bersedia untuk diajar dalam perkara-perkara tentang Allah. Mempelai perempuan di sini mengamati orang-orang di sekelilingnya yang melihatnya dengan pandangan yang merendahkan oleh karena kulitnya yang hitam, ya. Tapi dikatakan meskipun aku hitam, namun aku cantik. Ya, oleh sebab itu ia berusaha menyingkirkan batu sandungan ini yang mengakui bahwa ia hitam, ya, tetapi dikatakan namun aku cantik. Nah, bagaimana katakan aku hitam namun aku cantik, di sini ia ingin menegaskan kecantikannya sendiri, ya, di mana dikatakan memang aku hitam tapi aku cantik, ya, hitam seperti kemah orang Kedar yang di dalamnya para gembala tinggal, yang sangat kasar dan tidak pernah diputihkan kumuh, gitu ya. Tetapi dikatakan namun aku cantik, kan. Kita tahu, ya, di dalam arti juga hari ini kadang-kadang kita juga ada kalanya menjadi hitam karena penganiayaan dan tekanan hidup, tetapi cantik di dalam kesabaran, keteguhan, dan penghiburan. Dan tidak pernah kurangnya juga kita harus bersuka cita, ya, dan di hadapan Tuhan. Hitam bisa jadi hitam dalam pandangan manusia,
tetapi tetap cantik di hadapan Allah. Hitam dalam pandangan sebagian orang yang membawa aib baginya, tetapi cantik dalam pandangan sebagian orang yang tulus dan membawa kehormatan baginya. Orang-orang percaya sejati, ya, mereka tahu bahwa diri mereka tidak layak, ini gambaran bagi hitam di dalam diri mereka sendiri, tetapi cantik di dalam Kristus. Dengan kecantikan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, bisa jadi kita hitam secara lahiriah, ya, namun tetap terus indah di hadapan Tuhan karena anugerah yang sudah kita terima. Nah, lalu juga mempelai itu memberikan penjelasan bagaimana ia menjadi begitu hitam. Kehitamannya itu bukan warna aslinya, tetapi ia terkena terik matahari, ya. Sebagai sebuah gambaran juga disebabkan oleh perlakuan keras yang telah diberikan kepadanya. Ya, nah, di sini kita juga bisa belajar bahwa dalam hidup ini, sebagaimana gambaran terik matahari membakar abu, kita itu hitam oleh karena penderitaan-penderitaan terkait dengan hidup, tetapi Tuhan tetap terus memandang kita cantik, ya. Lalu ia juga berkata, menjelaskan ia terkena marah orang-orang rumahnya sendiri. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Ia terancam bahaya dari pihak saudara-saudaranya, ya, bisa digambarkan menjadi saudara-saudara palsu. Musuh-musuhnya ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara-saudara yang menurut kodrat adalah sesama manusia, yang menurut pengakuan iman adalah sesama anggota dari persekutuan suci yang sama, anak-anak dari jemaat. Ya, yang dimana kita juga melihat kadang-kadang orang-orang yang sesama saudara seiman justru yang seringkali memusuhi dan jahat kepada kita. Nah, lalu juga dikatakan bahwa mereka memperlakukanku, yang mereka memperlakukannya dengan sangat keras. Aku dijadikan mereka penjaga-penjaga kebun-kebun anggur, gitu ya, yaitu sebagai sebuah gambaran tentang sebuah tekanan untuk mengikuti kemauan mereka, sehingga dikatakan bahwa aku tidak menjaga kebun anggur sendiri. Ini adalah gambaran bahwa bagaimana anak-anak ibunya menjadikan dia itu sebuah sapi perah bagi mereka, bagi sebuah keluarga. Ya. Nah, kita lihat bahwa seringkali dalam kehidupan kita mungkin kita juga bisa menjadi sapi perah bagi orang lain. Tapi tetap terus ingatlah bahwa di hadapan Allah kita adalah cantik, meskipun penderitaan-penderitaan yang kita sering alami. Nah, lalu kita melanjutkan Bapak Ibu saudara sekalian di dalam ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Ya. Yang pertama, bagaimana menceritakan permohonan yang penuh kerendahan hati yang diajukan mempelai perempuan kepada kekasihnya, gembala perempuan kepada gembala laki-laki, jemaat dan setiap orang percaya kepada Kristus untuk juga bisa seperti gambaran ini, ya, memiliki persekutuan yang lebih dekat, lebih akrab, dan lebih intim dengan Kristus. Lalu kita lihat di ayat yang ke-8, ada tentang jawaban yang penuh rahmat yang diberikan mempelai laki-laki terhadap permintaan ini. Ya, kita lihat di sini juga lihatlah betapa siapnya Allah menjawab doa, terutama doa-doa untuk meminta pengajaran. Bahkan ketika kita berdoa atau ketika sedang berbicara, Tuhan juga mendengar kita. Kita lihat juga di sini betapa dengan lembut mempelai laki-laki itu memberitahu kepada mempelai wanita di mana ia bisa ditemukan, ya, bagaimana mempelai wanita ini bisa menemukannya. Lalu poin yang ketiga, bicara puji-pujian yang tinggi yang diberikan mempelai laki-laki kepada pengantinnya, ya. Nah,
perkawinan dalam bahasa Ibrani juga mempunyai arti dipuji. Demikian pula mempelai perempuan di sini di mana ia dipuji dan bagaimana suaminya itu memuji istrinya dan memuji pengantinnya. Ia memuji seperti yang biasa di dalam juga puisi-puisi juga melalui perumpamaan. Ya, sebagaimana di ayat yang ke-9 dikatakan manisku, itu merupakan sebutan sayang yang sering digunakan juga dalam kitab agung ini. Ya, juga bagaimana temanku, kawanku, karibku. Nah, ia juga membandingkannya dengan sebaris kuda betina yang kuat dan gagah daripada kereta-kereta Firaun. Nah, kita tahu Mesir terkenal dengan kuda-kuda terbaik. Nah, juga Salomo juga mendapatkan kuda-kudanya juga dari sana, dan Firaun tidak diragukan lagi memiliki kuda-kuda terpilih yang dapat diberikan negerinya untuk kereta-keretanya sendiri. Ya, nah, di sini juga gambaran bahwa kita ini lemah, tapi Tuhan itu boleh memberkati kita, menjadikan kita kuat dan berani, gitu ya. Di mana di situ kita dimampukan dan kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini, menghadapi kuasa-kuasa dunia ini, karena kita punya Tuhan yang jauh semuanya. Nah, lalu yang ketiga, ia juga mengagumi kecantikan dan perhiasan-perhiasan di wajahnya di ayat yang ke-10. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan, perhiasan kepala, gelung rambut, atau perhiasan-perhiasan kesayangan, atau simbol-simbol pita, gitu ya. Lehermu di tengah kalung-kalung, seperti yang dipakai orang-orang kalangan atas, sebuah kalung-kalung emas. Nah, di sini punya gambaran bahwa juga apabila Allah itu memberikan anugerah yang sejati, ia mendanani kita dan memampukan kita. Ya. Nah, di poin yang keempat bahwa maksudnya yang penuh rahmat untuk menambah perhiasan-perhiasan mempelai perempuan, sebab apabila Allah sudah memberikan anugerah yang sejati, maka ia akan memberikan lebih banyak anugerah. Dan di ayat yang ke-11 gambarkan bahwa kita masih akan dipercantik lagi. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas bertahtakan atau dilapisi dengan manik-manik perak. Apapun yang kurang akan dipenuhi. Dia sampai mempelai wanita ini menjadi sempurna di dalam kecantikan. Ya. Nah, hal ini juga menggambarkan dilakukan oleh kuasa Allah, oleh Allah, itu ya, yang dimana kita lihat bagaimana manusia itu dijadikan, bagaimana manusia itu mendapat anugerah, dan bagaimana manusia itu juga boleh diperbarui dan menerima anugerah. Nah, kita juga mengingat ya kita bahwa Allah Tuhan yang telah menciptakan pekerjaan yang baik, dia juga akan terus menyertai dan menyelesaikannya, dan pekerjaan itu tidak bisa. Yang lalu kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Ya, poin yang pertama, ya ini adalah gambaran, kalau ayat 12 sampai 17, itu percakapan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Di sini percakapan dilanjutkan antara mempelai pria dan mempelai wanitanya, dan rasa sayang diberikan terhadap satu terhadap yang lain. Nah, yang poin yang pertama, mempelai wanita merasakan kepuasan yang besar dalam mempelai pria dan dalam bersekutu dengannya. Ya. Kita melihat di poin yang kedua bahwa bagaimana mempelai pria merasakan kepuasan yang besar dalam mempelai wanitanya, yang mereka menyenangkan di matanya. Di ayat ke-15, lihatlah cantik engkau manisku, dan lagi sungguh cantik engkau. Ia mengatakan ini bukan untuk membuatnya sombong, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada kecantikan yang nyata dalam keputusan. Ya, gambaran juga bahwa kita semua orang-orang yang dikuduskan sekaligus juga dipercantik, gitu ya. Gambaran
daripada ayat ini juga yang berlaku di dalam kehidupan kita secara general. Bahwa itu juga gambaran bagaimana merasakan kepuasan yang besar dalam pekerjaan yang baik yang telah dikerjakan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita juga untuk orang percaya. Jadi walaupun mereka punya kelemahan-kelemahan dan tidak peduli apapun yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan yang dipikirkan dunia tentang mereka dalam pandangannya, mereka itu dalam pandangan Tuhan ya, kita itu manis, yang menyebut mereka teman. Dan poin yang ketiga, kita lihat bagaimana mempelai wanita mengungkapkan betapa mempelai pria itu bernilai baginya dan membalas penghargaan mereka kepadanya. Nah, setelah mengungkapkan penghargaannya terhadap mempelai pria ini ya, pada pribadi pasangannya, suaminya, selanjutnya si mempelai perempuan seperti seorang kekasih yang penuh rasa cinta yang hanyut oleh sukacita karena sudah mengungkapkan isi hatinya yang terdalam, memuji tempat tinggal suaminya untuk menghiburnya, gitu ya, yaitu petidurannya, rumahnya, dinding-dindingnya, atau serambi-serambinya dalam ayat yang ke-16. Hal ini Bapak Ibu saudara sekalian juga bisa digambarkan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, yang dimana kita juga telah menerima tanda-tanda cintanya dan juga membalas segala perasaan kasih Tuhan itu dengan mau hidup saleh dan taat kepada Tuhan. Dengan semua ketatapan itu, mereka memperdalam pengenalan kita semua juga akan Tuhan, dan bagaimana kita juga boleh hidup menikmati Tuhan ya, dan juga bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, setelah kita melihat ya penjelasan di dalam kitab Kidung Agung pertama di dalam 17 ayat ini, maka saya mencoba untuk kita merangkum ya, mengoverview apa sih sesungguhnya isi daripada kitab Kidung Agung ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ini. Ya, di dalam overview ini saya akan berikan 5 poin. Yang pertama, kitab ini dibuka dengan harapan seorang mempelai perempuan akan sang kekasih hati yang sangat dicintai. Harapannya bukan hanya harapan untuk bertemu saja, tetapi juga punya sebuah persekutuan ya, untuk bersatu. Di mana dikatakan di ayat yang kedua sampai keempat, saya ingin segera menikmati kebahagiaan bersama sang kekasih. Nah, poin yang kedua, ia mengharapkan sang kekasih tidak memandangnya hanya sebatas fisik. Ia meyakinkan bahwa meski kulitnya itu hitam, ia adalah perempuan yang cantik dan seorang pekerja keras dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Dan poin yang ketiga, rasa cinta membuat siapapun ingin bertemu dengan orang yang dicintai. Bahkan bukan hanya bertemu, tetapi juga untuk menikmati sebuah persekutuan, ya, sebuah relasi cinta yang tulus bersama sang kekasih. Dan yang keempat, relasi ini adalah relasi yang didasarkan pada rasa saling mencintai. Cinta ini adalah cinta yang tidak memandang fisik, tetapi melihat jauh kedalaman hati, yaitu cinta yang sejati dan tulus. Nah, yang kelima, bukankah kita juga adalah gambaran mempelai wanita daripada mempelai pria, yaitu Kristus? Dan kasih Kristus itu begitu besar buat kita, bukan? Nah, dia tidak memandang siapa kita dan sekotor apapun hidup kita. Bahkan begitu besar cintanya kepada kita, ia rela menderita dan mati demi menebus kita dari dosa. Kristus adalah kekasih yang sejati. Cintanya tidak hanya tulus, tetapi juga kudus. Cintanya membawa kita bukan kepada hawa nafsu, melainkan kekudusan. Cinta Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah cinta yang membawa kita kepada sebuah relasi yang indah. Nah, ini 5 poin ini yang boleh saya bagikan ya, ketika kita mencoba meringkas, overview itu ya. Kidung Agung pasal pertama kira-kira itu isinya apa. Nah, kemudian juga saya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, relevansi kitab Kidung Agung ini di masa kini.
Ya, di dalam relevansi ini saya ada 4 poin. Poin yang pertama, menjadi perenungan saya dan juga kita semua. Sudahkah kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya kekasih kita, kekasih yang kita rindukan, ya, kekasih yang bisa memberikan jaminan hidup dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Artinya menjadi pribadi utama dan satu-satunya gambaran seperti kita mengasihi, ya, orang yang sangat kita kasih seperti seorang kekasih. Nah, maka yang kedua, mari kita siapapun dan dalam kondisi apapun, mari kita tetap terus mau belajar lebih lagi untuk mencintai Allah lebih daripada apapun. Dan kembali juga mau menjalin relasi intim dengan Allah, relasi yang hidup, bukan relasi yang stagnan, atau relasi yang suam-suam buku, atau bahkan relasi yang mati. Tapi menjalin relasi yang hidup, yang intim dengan Allah. Dan yang ketiga, jadi perenungan kita juga, apakah waktu-waktu kita ini dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, ataukah kita lalui waktu-waktu kita ini sebagai sebuah rutinitas, ya, yang kita hanya berada, ya, kita lakukan dan kita ingin melalui dengan begitu cepat saja. Dan yang keempat, apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang kita senangi dan kita senangi untuk kita renungkan ketika kita menjalani hari-hari kita, ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkannya? Dengan kata lain, ataukah kita terlalu sibuk untuk pekerjaan kita dan kita akhirnya tidak mau memikirkan Tuhan dan bagaimana kita berelasi dengan Dia. Karena melalui kitab Pitung Agung ini, 5 poin ini kita merenungkan, berbicara, ya, bahwa apakah kita menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya orang yang betul-betul kita kasihi, pribadi untuk kita kasih, yang kita utamakan dari lebih siapapun, dan kita bukan menyisahkan waktu, tapi betul-betul menyisihkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk berrelasi, bersekutu dengan Tuhan. Nah, biarlah melalui kitab Pitung Agung pertama ini kita boleh belajar, kita boleh melihat, ya, bagaimana indahnya sebuah relasi dan kasih di dalam kehidupan pernikahan yang Tuhan berkati dan Tuhan anugerahi, terlebih lagi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini sharing saya berkaitan dengan pendalaman Alkitab dalam kitab Pitung Agung pasal yang pertama. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya juga mengajak untuk kita bisa mengikuti pendalaman Alkitab secara onsite atau mungkin juga secara streaming. Ya, jadi tidak hanya berhenti untuk melihat online ini saja, tapi kita juga semakin diperkaya, kita semakin juga diberkati melalui nanti sebentar sore jam 5:30. Ya, mohon maaf, ini saya salah ketik. Harusnya nanti sore 6 Juni, ya, jam 5:30 di Dharma Harapan yang akan juga disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, kita akan sama-sama juga boleh mengikuti pendalaman Alkitab secara onsite ini. Nah, demikian Bapak Ibu saudari sekalian, sharing yang boleh saya bagikan berkaitan dengan pendahuluan dan Pitung Agung pasal yang pertama. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih, kami boleh diberkati, kami boleh belajar di dalam pendahuluan kitab Pitung Agung pasal yang pertama ini. Berdoa juga nanti sekitar sore jam 5:30 di Dharma Harapan, di mana kami juga boleh diberkati lebih dalam lagi dalam pendalaman Alkitab Pitung Agung pertama ini yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang akan mengikutinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa nanti sore kita bisa ikuti pendalaman Alkitab bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.